Pada 1973, di Kediri, Jawa Timur, seorang pria bernama Syukur Subagio membentuk band bocah Children Brother Band atau disingkat CB Band sebagai wadah bagi anak-anaknya yang saat itu masih duduk di bangku SD untuk menyalurkan bakat musik mereka. Personel CB Band 5 bersaudara, Oli CB, Wahab CB, Atin CB, Agus CB, dan Heru CB. CB Band manggung di mana-mana hingga cukup dikenal di Kediri dengan vokalis Atin CB. Salah satu penggemar CB Band seorang bocah bernama Atik Prasetyawati. Dia sering melihat band itu latihan di rumah mereka dan ingin sekali bergabung. Lewat budenya yang kenal dengan pemilik band, Atik akhirnya bisa bergabung sebagai vokalis. Saat itu tahun 1977, Atik baru berumur 14 tahun. Sama dengan personil lainnya, Atik pun menambahkan CB di belakang namanya menjadi Atik CB. Atik lahir dan dibesarkan di Kediri 25 Mei 1963 sebagai anak sulung dari 5 bersaudara. Keluarganya berantakan. Bapakku pergi nggak nongol-nongol ninggalin keluarga. Demikian kata Atik. Dia sempat tinggal bersama ibunya. Tak hanya hidup serba terbatas, Atik juga hidup berpindah-pindah. Terkadang tinggal dengan nenek, juga bude. Aku tidak punya support system yang bagus, seperti anak yatim piatu. Dari kecil Atik suka memberontak, dirinya ingin sesuatu yang berbeda, suka melawan arus. Sebab itu dirinya kerap diledek orang-orang. Sodron, Atik gila. Ketika duduk di bangku SMP Negeri 1 Kediri, Atik sering menyanyi di pentas sekolah, juga tampil di depan publik bersama CB Band di acara-acara warga seperti pernikahan dan khitanan. Meski awalnya hanya dibayar dengan traktiran nasi pecel atau kolak, Atik senang-senang saja. Sewaktu duduk di bangku SMA Negeri 2 Kediri, pemilik CB Band mendaftarkan Atin anaknya dan Atik ikut tes acara bagi penyanyi baru di TVRI Surabaya. Saat itu Atik tidak tahu dirinya didaftarkan sebagai peserta. Tak disangka ketika Atin dan Atik dites, yang lolos malah Atik. Atik pun mendapat kesempatan ikut siaran langsung menyanyi. Saat itu bersama budenya yang ikut mengantarnya naik bus dari Kediri ke stasiun TVRI Surabaya, Atik mabok di bus hingga muntah-muntah dan mengotori pakaiannya. Setiba di stasiun bus tujuan, Atik terpaksa mandi di stasiun untuk membersihkan badan, setelah itu langsung syuting siaran langsung di TVRI Surabaya. Ternyata penampilan Atik mengesankan. Sejak itu TVRI Surabaya kerap mengajaknya tampil nyanyi. TVRI Surabaya sangat berjasa bagi saya, demikian kata Atik. Karena kerap tampil mengesankan, Atik kemudian berhasil memenangkan predikat artis favorit se-Jawa Timur. Hadiahnya, TV berwarna yang langsung diberikannya pada ibunya. Kesempatan lebih luas diraih Atik ketika dirinya diajak rekaman oleh produser rekaman di Surabaya. Namun yang paling istimewa ketika Atik mendapat tawaran menyanyi dari komposer kondang Arianto yang lagu-lagu ciptaannya telah dinyanyikan biduan terkenal tanah air. Atik menyambut baik tawaran itu. Dia pindah ke Jakarta untuk memuluskan karirnya sebagai penyanyi. Penjualan albumnya biasa-biasa saja, tapi tidak mengapa sebab Atik kemudian mendapat kontrak dengan perusahaan rekaman Purnama Record. Sekitar tahun 1984, Atik merilis albumnya Transisi. Lewat album itulah popularitas Atik melejit sebab salah satu lagunya yang berjudul Risau jadi hits di radio-radio swasta di Indonesia. Kini nama Atik masuk jajaran penyanyi wanita yang diperhitungkan. Berbeda dengan penyanyi-penyanyi lainnya yang selalu berdandan manis, Atik kerap tampil tomboy dengan makeup minim sebab dia tidak suka bermakeup. Demikian pula ketika sesi pemotretan cover album Transisi, wajahnya hanya dipoles makeup seadanya. Agar penampilannya lebih oke, penyanyi Farid Harja yang saat itu juga hadir meminjamkannya kacamata hitam. Nah, sejak saat itulah Atik merasa cocok tampil dengan kacamata hitam. Supaya tidak kelihatan polos tanpa makeup, makanya pakai kacamata hitam. Demikian katanya di sebuah wawancara. Selain itu, kacamata hitam juga bisa menutupi sifatnya yang pemalu dan sering tidak percaya diri. Sekitar tahun 1985, Atik kembali merilis album yakni Di Sudut Kemegahan dan Antara Anyer dan Jakarta. Penjualan kedua album biasa-biasa saja.
Lagu antara Anyer dan Jakarta ciptaan Odi Agam tersebut kemudian malah menuai sukses besar saat dinyanyikan penyanyi Malaysia Sheila Majid. Tahun 1989, Atik menyanyikan lagu Terserah Boy yang jadi soundtrack film catatan Si Boy 3 yang dibintangi Ongky Alexander dan Meriam Bellina. Atik juga pernah bergabung dalam grup vokal Rumpis yang beranggotakan Vina Panduwinata, Tri Utami, dan Malida. Sepanjang karirnya, Atik sering disebut-sebut sebagai Lady Rocker. Sebenarnya dia risih sebab gelar itu tidak sesuai dengan lagunya yang bukan rock. Dan demikianlah Atik si anak Kediri telah jadi penyanyi kondang tanah air. Dia punya semuanya, uang dan popularitas. Tapi bagaimana dengan jodoh? Apakah si tomboy Atik pernah berpikir untuk menikah? Trio Libels adalah boy band pertama Indonesia yang dibentuk tahun 1989. Nama Libels merupakan singkatan dari 15 yakni SMA Negeri 15, tempat para personilnya menuntut ilmu yakni Edwin Manansang, Yani Airlangga, dan Roni Sianturi. Nah, dengan Roni Sianturi inilah Atik Sibi jatuh cinta. Atik tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, dia kejar Roni. Atik mengaku dirinya memang lebih suka mengejar cowok daripada dikejar cowok. Semakin cowok itu susah dikejar, Atik semakin suka. Atik kerap datang ke tempat tinggal Roni, menyiapkan makanannya, pakaian manggungnya. Roni yang awalnya merasa biasa-biasa saja terhadap Atik, lama-kelamaan luluh karena merasa sangat diperhatikan dan dimanjakan. Setelah setahun berpacaran, pada 1990 mereka pun menikah. Saat itu keduanya masih sangat muda, Atik 23, Roni 21. Mereka sebenarnya sangat berbeda. Roni gaul, suka clubbing, sedangkan Atik pemalu, tidak percaya diri, tidak suka ngumpul-ngumpul, tidak suka keramaian, dan lebih suka di rumah. Roni perfeksionis, sedangkan Atik cuek. Roni juga banyak mengatur dan mengarahkan Atik, sementara Atik tidak suka diatur-atur seperti itu. Suatu hari Atik dikenalkan seorang teman kepada guru bahasa Inggris asal Louisiana, Amerika, namanya Lawrence Smith. Orangnya cool, cuek, aku senang yang gitu-gitu. Padahal menurut Atik, sebelumnya dirinya tidak pernah suka sama bule. Tapi lama-lama kok lucu juga orang ini. Nggak tahu, mulai gemetar sendiri. Udah deh, lupa suami masih ada. Demikian kata Atik saat wawancara dengan Melanie Ricardo. Roni ternyata mengendus perubahan di diri Atik yang mendadak jadi suka dandan. Emangnya kamu kenapa sih kok genit-genitan dandan? Atik pun mengaku jatuh cinta pada pria lain. Awalnya Roni berpikir Atik hanya bercanda. Barulah kemudian dia menyadari Atik berkata jujur. Atik minta cerai. Dia sendiri yang mengurus perceraian mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia bujuk Roni menandatangani surat perceraian, tapi Roni menolak. Cukup lama masalah itu terkatung-katung. Sampai-sampai Atik harus terus-menerus mendatangi tempat tinggal Roni membujuk pria itu agar mau menandatangani surat cerai. Akhirnya Roni menyerah dan memberikan tanda tangan. Saat itu Roni menyadari tidak sepenuhnya perceraian tersebut karena kesalahan Atik. Kalau suami tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak akan pernah ada rumah tangga yang diberkati Tuhan. Jadi dulu gue ngerasa rumah tangga gue bisa selesai karena hubungan gue dengan Tuhan acak-acakan. Demikian kata Roni dalam sebuah wawancara. Roni mengaku dirinya pernah melakukan hal-hal tidak terpuji seperti mabuk-mabukan, judi, narkoba. Juga saat bertengkar dengan Atik, dia cuek saja menabrakkan mobil sampai Atik ketakutan. Akhirnya setelah 3 tahun menikah, keduanya bercerai. Dan Atik pun menikah dengan pria bule idamannya. Anak Atik dan Lawrence yakni Kendall dan Kina lahir di Indonesia. Suami dan anak-anaknya bisa berbahasa Indonesia. Pada 2002 usai merilis album ke-15 Jangan Tinggalkan, Atik, suami dan anak-anak pindah ke Amerika. Mereka menetap di Wilmington, Delaware. Masa-masa awal di Amerika tidak mudah bagi Atik. Kemampuan bahasa Inggrisnya sangat terbatas. Selama 5 tahun pertama, dia tidak bekerja dan sehari-hari hanya mengantar jemput anak-anak sekolah, lalu masak dan mengurus rumah. Suaminya yang kasihan akhirnya mendorong Atik mencari pekerjaan untuk mengisi waktu. Atik awalnya ragu karena dirinya hanya lulusan SMA.
Namun kemudian dia berhasil mendapatkan pekerjaan di toko retail sebagai karyawan yang bertugas menyusun baju. Atik tidak merasa malu sebab dirinya realistis. Dia sadar dirinya bintang di Indonesia, tapi di Amerika dirinya hanyalah orang biasa. Di Indonesia Cinderella, di Amerika Upi Abu. Selama bermukim di Amerika, Atik berkunjung ke Indonesia beberapa kali. Tahun 2008 dia diundang tampil di konser Vina Panduwinata di Jakarta. Pada November 2016, Atik menggelar konser di Balai Sarbini Jakarta bertajuk Terbaik Untukmu dengan menyanyikan lagu-lagu lawasnya. Pada 2023, Atik kembali menggelar pertunjukan di Jakarta. Tiket seharga Rp75.000 hingga Rp150.000 laris terjual. Setiap berkunjung ke Indonesia, Atik dan Roni yang masih berhubungan baik kerap bertemu. Malah beberapa kali tampil bareng diwawancarai di layar kaca. Saat kepulangan di tahun 2023, dalam beberapa wawancara, Atik banyak berbicara tentang kondisi kejiwaan yang dialaminya sejak lama yang tidak banyak diketahui orang. Begini ceritanya. Atik Sibi mengaku sejak kelas 2 SD menderita gangguan jiwa. Moodnya naik turun, terkadang happy, terkadang sedih, namun lebih banyak sedih. Dirinya bahkan pernah berpikir untuk bundir, tapi saat itu dia tidak mengerti mengenai kondisi kejiwaannya. Di Amerika, kondisi kejiwaan Atik semakin parah. Lawrence sang suami mendorongnya berkonsultasi ke psikiater. Barulah Atik tahu dan mengerti apa yang dideritanya ketika psikiater mendiagnosanya menderita gangguan bipolar. Atik diharuskan rutin makan obat yang diresepkan psikiater. Gangguan jiwa yang diderita Atik antara lain disebabkan genetik atau keturunan. Ibunya juga depresi, begitupun kakeknya mengalami gangguan jiwa. Bahkan neneknya sampai dipasung karena menderita skizofrenia. Keempat adik kandung Atik di Indonesia juga menderita gangguan jiwa. Meski adik-adiknya pintar, tapi karena anxiety atau kecemasan, mereka banyak mendapat hambatan. Misalnya tidak bisa menghadapi job interview. Apa yang dialami Atik ternyata kemudian diturunkan pula pada kedua anak perempuannya Kendall dan Kena. Kendall menderita bipolar tipe 1, sedangkan Kena lebih parah lagi menderita borderline personality disorder dan pernah mencoba bundir dengan menenggak puluhan butir obat hingga perutnya harus dipompa dan dirinya dirawat di rumah sakit. Sama seperti Atik, kedua anaknya juga harus mengonsumsi obat secara rutin yang diresepkan psikiater. Atik mengatakan sering terjadi malam hari dirinya berteriak-teriak saat tidur. Begitupun anaknya. Hal tersebut membuat suaminya pindah tidur ke basement dan dengan bercanda mengatakan rumah mereka mirip asylum atau rumah sakit jiwa. Dia seperti MacGyver. Atik memuji sang suami Lawrence yang serba bisa, baik dan sabar menghadapi dirinya dan anak-anak. Lawrence sempat menyesal membawa anak-anak ke Amerika sebab anak-anak menjadi tidak sopan. Kalau dimarahin lebih galak lagi bentaknya. Suamiku pernah dilempar piring sama anakku. Atik bilang tingkah anak-anaknya itu mengingatkan tingkah dirinya saat muda dulu. Menurut Atik, kebahagiaan utama yang pernah dirasakannya saat dulu dirinya melahirkan kedua anaknya. Dengan adanya anak, Atik berusaha melawan kondisinya yang tidak suka bertemu orang, tidak suka berada di keramaian, dan memilih tinggal di rumah saja. Saat itu, Atik berpikir demi anak-anaknya, dia harus keluar, harus bersosialisasi, sebab anak-anaknya tentu juga butuh teman dan beraktivitas. Kini Kendall dan Kana sudah dewasa, bekerja dan tinggal di kediaman masing-masing. Rumah hanya dihuni Atik dan Lawrence. Menurut Atik, ada kemungkinan dirinya dan suami menetap di Indonesia setelah nanti Lawrence pensiun. Meskipun telah mengkonsumsi obat secara rutin, Atik mengaku perasaan depresi dan sedih itu masih sering datang. Atik merasa hidup meaningless, tidak berarti. Hidup hanya menunggu kematian tiba. Dan itu sudah dirasakannya sejak kecil. Lalu kapan Atik merasa bahagia? Saat di panggung ternyata. Di sanalah, di atas panggung, ketika sedang menyanyi, dirinya bisa sejenak melupakan depresi dan kesedihannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.